Rahasia apa yang disembunyikan oleh suamiku? Perempuan itu bilang, pernikahan kami hanyalah atas dasar rasa bersalah dan kasihan. Tapi mana mungkin, aku dan Mas Yoga bertemu saat sama-sama mencari pekerjaan. Pertemuan yang tanpa sengaja sedikit pun. Setelah itu saling dekat dan mulai berpacaran kemudian menikah. Selama rentang kejadian itu, tidak ada masalah sedikit pun di antara kami. Lalu apa maksud perempuan itu berbicara seperti itu? Bahkan Mas Yoga sangat takut perempuan itu membocorkan rahasia itu padaku. Apa Mas Yoga menikahi perempuan itu agar bersedia tutup mulut padaku? Jantungku berdebar tak karuan, sangat gelisah. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Rahasia apa? Haruskah aku tanyakan langsung pada Mas Yoga? Tidak, sepertinya itu bukan ide yang baik. Pikiranku berputar-putar mencari cara untuk menemukan jawaban atas keresahan hatiku. Aku tak boleh larut seperti ini. Kandunganku juga akan semakin membesar, jika tak cepat mengurus perpisahan dengan Mas Yoga aku takut malah keburu melahirkan. Nanti semuanya akan menjadi semakin repot. Aku harus bagaimana? Haruskah aku menghilangkan semua keraguan ini lalu memilih bercerai saja? Tanpa tahu sedikit pun rahasia suamiku itu. Aku terbangun di pagi hari, sesaat setelah azan subuh berkumandang. Aku hendak bangun, tapi betapa terkejutnya aku saat mendapati Mas Yoga terlelap di sampingku. Kapan dia datang? Aku tak menyadari sedikit pun saat dia pulang semalam. Aku ketiduran karena lelah berpikir tentang semua masalah ini. Kenapa dia datang? Bukankah perempuan itu kemarin mengancamnya untuk tidak datang ke rumahku? Aku membangunkan Mas Yoga, mengguncang badannya. Karena sepertinya dia sangat terlelap. Mas, bangun. Ujarku membangunkan Mas Yoga. Tapi dia belum juga bergeming. Kudekatkan mulut ke arah telinganya. Lalu berteriak sekencangnya. Bangun. Suaraku yang keras membuat Mas Yoga terperanjat kaget. Bahkan sampai langsung berdiri kaget. Sambil memegang telinganya. Apaan sih, Ma? Bangunin orang seperti itu. Ujarnya protes sambil mengucek telinganya. Kamu yang ngapain datang ke sini diam-diam? Ngapain nggak di rumah perempuan itu saja? Ujarku protes. Dia menatapku penasaran. Dari mana kamu tahu kalau Rindu sudah keluar dari rumah sakit? Tanyanya padaku. Aku keceplosan. Nggak mungkin kan aku bilang Bayu yang ngasih tahu. Bukan urusanmu dari mana aku tahu. Ujarku beranjak memasuki kamar mandi. Ngambil air wudhu setelah itu langsung sholat subuh. Kutinggalkan Mas Yoga yang sedang sholat subuh ke dapur. Membersihkan piring kotor lalu mulai memasak sarapan. Di kulkas masih ada sisa ayam yang sudah diungkap dengan bumbu. Aku hanya perlu menggorengnya sebentar. Setelah itu membuat nasi goreng. Sarapan pagi ini nasi goreng dengan suiran daging ayam ditambah telur mata sapi untukku, dan telur dadar untuk Mas Yoga. Aku sedang mengiris tomat untuk topping nasi goreng, saat kulihat Mas Yoga berjalan ke arah dapur. Ma, nanti buatin makanan untuk Rindu ya. Dia masih lemah belum pulih benar. Nggak ada yang masak di sana. Kasihan, ujarnya sambil duduk di meja makan. Mendengar permintaannya ingin rasanya marah, tapi kutahan. Dia sungguh sangat memperhatikan perempuan itu. Apa dia datang semalam ke rumah ini hanya untuk memintaku menyiapkan makanan untuk perempuan itu? Tak kujawab sedikit pun ucapan Mas Yoga. Mas Yoga memutar badannya mengarah ke dapur, melihatku yang tengah asyik memotong tomat dan mentimun. Dengarkan, Ma, tanyanya penasaran. Kulirik dirinya yang tengah menunggu jawabanku. Mau dimasakin apa? Tanyaku tanpa menoleh padanya. Apa saja Ma, yang penting jangan terlalu pedas. Dia kurang suka pedas soalnya, ujar Mas Yoga semangat. Baiklah, nanti aku masakin setelah sarapan. Ujarku sambil menghidangkan nasi goreng di depan Mas Yoga. Nah, gitu dong, Ma. Nurut apa yang dibilangin suami. Ujar Mas Yoga sambil melirik nasi goreng yang kuhidangkan. Makan, Mas. Ujarku datar. Menarik kursi lalu mulai menyantap nasi goreng yang ada di hadapanku. Enak sekali, Ma. Masakan kamu memang juara.
Mas Yoga mengacungkan jempolnya padaku. Selama hampir 8 tahun usia pernikahan kami, dia selalu menyukai apapun yang aku masak. Dulu, aku selalu bahagia saat dia memuji masakanku. Tiap hari aku berupaya menghidangkan makanan yang lezat untuknya. Belajar berbagai macam resep masakan hanya agar dia merasa senang dan ketagihan dengan masakanku. Tapi sekarang, saat dia memuji masakanku, rasanya hambar, tak ada kebahagiaan sedikit pun. Aku bersikap baik padanya hanya untuk mencari tahu semua rahasianya. Aku ingin berpisah dari Mas Yoga tanpa ada beban sedikit pun. Aku benar-benar penasaran dengan rahasia besar itu. Ma, sebelum jam 10 pagi nanti, usahakan selesai masakan untuk Rindu ya. Mas ada keperluan nanti. Jadi Mas akan ke rumah Rindu sebelum pergi keluar, kutatap Mas Yoga yang tengah mengunyah sarapannya. Kalau mau cepat, kenapa nggak beli makanan saja, Mas? Aku butuh waktu buat masak. Tolakku dengan sedikit emosi. Apa susahnya sih, Ma? Tinggal masak sekarang, Mas tungguin. Nggak mungkin ngabisin waktu sampai siang kan? Tetap Mas Yoga tak mengerti kekecewaanku. Aku bukan pelayan perempuan itu, Mas. Aku istrimu. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Nafasku sudah memburu menahan emosi. Kenapa dia selalu menomorsatukan perempuan itu? Ingat, Ma, Rindu begini gara-gara kamu. Jadi sekarang kamu harus punya sedikit empati dong untuknya. Ini semua bukan salahku. Dia yang tidak bisa menjaga sikap di rumahku. Kupalingkan muka dari tatapan Mas Yoga yang begitu tajam. Sudah, Mas tidak mau berdebat. Sekarang kamu masak, dan jangan membantah lagi. Mas Yoga berlalu memasuki kamar. Hatiku sakit sekali dengan caranya membela perempuan itu. Terbersit di hatiku untuk mengerjai perempuan itu. Haruskah aku masukin racun tikus di makanan yang dia minta? Biar mampus sekalian. Biar Mas Yoga semakin membencinku. Tidak, aku tidak boleh berpikiran seperti itu. Aku tidak ingin berakhir di penjara jika terjadi sesuatu pada perempuan itu. Aku mengalah, beranjak membuka kulkas. Melihat apa yang bisa aku masak. Saat hendak mengambil daging ayam, mataku sekilas melirik ada bon cabe yang terletak di atas kulkas. Kulirik sebentar, level 30. Jika aku tak berani memasukkan racun tikus, maka bon cabe ini bisa jadi solusi. Dia tak akan bisa memakan masakanku jika terlalu pedas. Enak saja Mas Yoga memerintahku menjadi juru masak perempuan itu. Ku masak dengan cepat, goreng ayam sambal merah ditambah taburan bon cabe di atasnya. Ku buatkan sedikit sayuran yaitu tumis kangkung pakai sedikit saus tiram. Aku yakin, dia tidak akan bisa memakan ayam goreng buatanku karena terlalu pedas. Aku cukup baik kan, membuatkan dia tumis kangkung sebagai gantinya. Kutata dengan rapi di dalam kotak bekal makanan. Lalu menaruhnya di dalam kantong kresek. Kulangkahkan kaki menuju kamar, terlihat Mas Yoga telah selesai berganti pakaian yang rapi. Sepertinya dia akan segera pergi. Itu, masakannya sudah aku taruh di atas meja. Ucapku sambil meraih handphone dan berbaring di ranjang. Mas Yoga melirikku sekilas, lalu kembali menghadap kaca besar di depannya. Menyisir rambutnya lalu menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Mau kemana sih? Kok rapi banget? Ini hari libur kerja, mau nemuin siapa sih? Atau jangan-jangan cuma alasan saja mau keluar? Padahal tujuan utamamu ke rumah perempuan itu. Ucapku langsung pada Mas Yoga. Dia lalu mendekat padaku, meraih handphonenya yang terletak di atas ranjang. Mas ada janji sama teman, bukannya ke rumah Rindu. Mas cuma sebentar ke rumah Rindu, kenapa emangnya? Cemburu ya kalau Mas mau ketemu Rindu. Ujarnya mengerlingkan matanya padaku. Siapa juga yang cemburu? Sana, buruan pergi. Ujarku sambil membalikkan badan. Ya sudah, Mas pergi dulu ya. Sebentar kok, nanti sore Mas pulang, ucapnya sambil berlalu keluar kamar. Aku tak mengubris kepergiannya. Aku tak peduli dia mau bertemu siapa. Bagiku urusan yang terpenting sekarang hanyalah segera mencari tahu pada perempuan itu rahasia apa yang dia ketahui tentang suamiku.
Aku segera mengirim pesan pada Bayu untuk kembali memata-matai rumah perempuan itu. Aku yakin dia akan segera bertemu dengan laki-laki misterius itu. Aku sedang berbalas pesan dengan Amira saat Bayu mengirimkan sebuah video padaku. Video Mas Yoga keluar dari rumah perempuan itu. Ternyata dia memang sebentar di rumah perempuan itu. Hanya mengantarkan masakanku saja. Aku tersenyum saat membayangkan perempuan itu kepedesan memakan ayam goreng buatanku. Andai saja bisa melihat langsung. Pasti lebih menyenangkan. Kembali ku kirim pesan pada Bayu untuk tetap mengawasi rumah perempuan itu. Sekarang Mas Yoga sudah pergi. Aku yakin sekali laki-laki misterius itu akan mendatangi rumah perempuan itu. Mataku mengantuk, antara sadar dengan tidak aku membuka pesan yang masuk ke handphoneku. Ada pesan dari Bayu, sontak mataku terbuka lebar. Segera ku putar video itu. Aku sangat terkejut melihat isi pesan video itu.